Monolab Tool. Monoshock Lapping Valve Tool. Bersama saya Ahmad Nurman. Saya Yoktaviansa. Dan saya Oki Satria Utama. Monolab Tool, sebuah alat hasil inovasi yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses lapping valve cylinder head pada PLTD dan PLTMG. Terimplementasi sejak Juli 2019 dengan peningkatan revenue sebesar Rp156.696.000. Latar belakang inovasi, banyaknya jumlah cylinder head pada pemeliharaan periodik yang jumlahnya 12 buah cylinder head dengan total 48 buah valve untuk dilapping. Sulitnya proses lapping valve karena bobot valve mencapai 8,8 kg dengan berat tool 4,2 kg. Sehingga membutuhkan waktu 6 jam untuk lapping 4 buah valve dalam satu cylinder head. Serta adanya bahaya jari terjepit saat proses lapping. Banyaknya batang valve yang rusak akibat proses lapping karena tergeseknya batang valve pada permukaan kasar lubang air pendingin. Tujuan inovasi: mempercepat dan memperingan proses lapping valve, mencegah terjadinya kerusakan batang valve, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, serta meningkatkan revenue unit pembangkit. Ruang lingkup karya inovasi ini meliputi proses mendesain, pembuatan, serta implementasi dan evaluasi. Metodologi dari inovasi ini melalui COP, observasi lapangan, kajian pustaka, RCPS dan matrik prioritas, pembuatan tool, serta implementasi dan evaluasi. Lapping valve bertujuan untuk mendapatkan permukaan yang halus dan rata sehingga tidak terjadi kebocoran antara valve dan valve seat. Namun dalam praktiknya di lapangan, proses lapping tidaklah mudah karena dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu kurang lebih selama 6 jam. Hal inilah yang menyebabkan tangan, bahu, dan pundak teknisi sering mengalami kesakitan setelah melakukan proses lapping ini. Dari permasalahan tersebut, kami mencoba mendesain sebuah alat yang kami beri nama Monolab Tool sebagai solusi atas permasalahan ini. Dan ini adalah Monolab Tool yang telah siap digunakan. Prinsip kerja dari Monolab Tool sendiri yaitu adalah dengan mengangkat valve setinggi 10 mili dari valve seat dengan menggunakan kekuatan spring dan dilengkapi dengan sebuah bearing untuk memperlancar putaran valve serta digunakan sebuah motor listrik sebagai penggerak putarnya. Berikut adalah cara penggunaan dari Monolab Tool. Pertama, masukkan Monolab Tool. Tambahkan pasta gerinda pada valve seat. Masukkan valve yang akan di lapping. Pasangkan penjepit valve. Kemudian pasangkan motor dan bracket pada valve yang akan di lapping. Anda dapat menggunakan tappel gig untuk proses pelurusan. Kencangkan 4 buah baut pengikat pada bracket. Lakukan proses lapping dengan cara menekan secara ringan valve sampai menyentuh valve seat dengan cara berulang-ulang.
Untuk pemeriksaan hasil lapping, cukup pindahkan motor ke bagian samping bracket. Kemudian angkat palep dan pasangkan pada lengan penyangga. Lakukan proses pemeriksaan hasil lapping secara berkala sampai permukaan halus dan rata. Manfaat dan analisa risiko. Biaya pembuatan monolaf tool ini yaitu berjumlah Rp2.879.000. Manfaat finansial. Dengan menggunakan monolaf tool, kita bisa menghemat waktu selama 2 jam dan peningkatan revenue sebesar Rp156.996.724. Untuk manfaat non-finansial, kita dapat mencegah terjadinya kerusakan pada batang palep dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja teknisi. Untuk analisa resikonya, di mana untuk identifikasi resiko yaitu putaran valve and balance, penjepit valve terlepas, permukaan lapping tergores, yang keempat permukaan valve dan valve seat terkikis banyak. Mitigasi yang dilakukan yaitu balancing, pembuatan gigi penjepit menjadi 3, penggunaan motor RPM medium, dan pemeriksaan hasil lapping setiap 10 menit, sehingga menurunkan resiko dari level ekstrim dan tinggi diturunkan menjadi. Kesimpulan, mampu mempercepat pekerjaan selama 2 jam untuk satu buah silinder head. Yang kedua, tidak terjadi kerusakan pada batang valve. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, peningkatan revenue sebesar Rp156.694.274. Saran, monolaf tool saat ini telah digunakan di ULPL Tegi Neneng, namun dapat juga diimplementasikan di unit pembangkit PLTD dan PLTMG lainnya di seluruh Indonesia. Saat ini kami telah melakukan job site visit ke beberapa pembangkit PLTD dan PLTMG, serta berkomunikasi dengan rekan kami di unit lainnya. Untuk pengembangan implementasi monolaf tool, saat ini kami telah membuatkan beberapa draft desain monolaf tool untuk beberapa tipe mesin PLTD dan PLTMG. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenaga Kelistrikan, pembangkit PLTD berkontribusi sebesar 3.401,86 MW dan PLTMG sebesar 1.817,44 MW untuk kelistrikan di seluruh Indonesia. Dari hal tersebut, terdapat potensi peningkatan revenue yang sangat besar apabila monolaf tool diimplementasikan ke seluruh pembangkit PLTD dan PLTMG di seluruh Indonesia. Yang ketiga, besar harapan kami agar tool ini dapat dipatenkan sehingga dapat dimanfaatkan di unit-unit pembangkit PLTD dan PLTMG lainnya di PT PLN Persero. Sekian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota penulisan inovasi dari UIK SPS. Yang pertama, Sidki Capriandi. Yang kedua, Muhammad Faisal Haq. Dan yang ketiga, Anis Nur Isfihani. Kami akan membawakan materi inovasi dengan judul beling, besi pengeruk plugging dengan potensi saving sebesar 250 juta per gangguan. PLTU Tarahan merupakan PLTU dengan kapasitas 2 kali 100 MW yang berlokasi di Provinsi Lampung. PLTU Tarahan menggunakan boiler dengan tipe CFB, di mana bahan bakar utamanya adalah batu bara, dengan sistem penanganan batu bara disebut dengan coal handling. Sistem coal handling PLTU Tarahan dimulai dari coal yard yang dimiliki oleh PT Bukit Asam, dan menuju ke hopper HP01, setelah itu ke S1 PC atau PEP conveyor hingga ke S6 PC. Dari S6, batu bara akan naik menuju coal silo melalui A2BC belt conveyor. Setelah itu, batu bara akan dikeruk oleh coal reclaimer CR1121 atau CR1222 menuju ke crusher untuk proses penggilingan, dan menuju ke coal bunker baik untuk unit 3 atau unit 4.
Dalam proses transfer batu bara ini muncul beberapa kali gangguan, salah satunya pada peralatan coal reclaimer. Sebelum masuk lebih dalam mengenai gangguan pada coal reclaimer, kami akan menjelaskan apa dan bagaimana coal reclaimer bekerja. Coal reclaimer ini merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeruk batu bara pada coal silo. Komponen-komponen pada coal reclaimer antara lain motor discharge wheel untuk memutar discharge wheel, motor traveling wheel untuk memutar traveling wheel, rail for traveling untuk landasan berjalannya coal reclaimer, traveling wheel sebagai roda yang berhubungan langsung terhadap rel, dan juga discharge wheel yang berfungsi mengeruk batu bara dengan prinsip putaran. Motor dan discharge wheel ini berada pada satu poros, sehingga putaran motor akan mengakibatkan berputarnya discharge wheel. Ini merupakan gambaran sederhana coal reclaimer pada coal silo dengan komponen-komponennya, yaitu rail, traveling wheel, dan discharge wheel. Kemudian, di bawah coal reclaimer terdapat belt conveyor yang berfungsi untuk meneruskan batu bara hasil kerukan coal reclaimer menuju ke bunker unit 3 atau unit 4. Bersamaan dengan putaran discharge wheel, maka batu bara yang berada pada coal silo akan terkeruk turun menuju belt conveyor di bawahnya dan diteruskan menuju coal bunker. PLTU Tarahan mempunyai dua buah coal silo, yaitu coal silo A dan coal silo B, di mana masing-masing coal silo mempunyai dua buah coal reclaimer. Misal, pada coal silo A akan diakomodir oleh coal reclaimer 11 dan 21. Coal reclaimer akan bergerak dari ujung coal silo ke ujung lainnya. Hal ini bertujuan agar seluruh batu bara pada coal silo dapat terkeruk. Agar coal reclaimer dapat bergerak dari ujung silo ke ujung lain silo, maka traveling wheel harus duduk tepat di atas rel. Rel ini membentang dari ujung silo ke ujung lain silo. Permasalahan yang muncul adalah ketika terjadinya plugging atau penumpukan batu bara pada bagian bawah coal silo. Plugging ini akan menyebabkan coal reclaimer terangkat dan traveling wheel tidak duduk di atas relnya, sehingga coal reclaimer tidak dapat bergerak dari ujung ke ujung coal silo. Artinya, ada suatu titik pada coal silo yang tidak dapat dikeruk batu baranya. Efeknya, batu bara tersebut dapat menjadi panas dan terbakar. Setelah kami coba analisa, salah satu penyebab plugging adalah karena adanya celah antara bagian bawah discharge wheel dan dasar coal silo sebesar 60 mm. Celah ini yang menyebabkan potensi endapan batu bara menjadi lebih tinggi. Setelah terjadi plugging, maka traveling wheel tidak duduk di atas rel, dan coal reclaimer tidak dapat bergerak dari ujung ke ujung coal silo. Tujuan makalah inovasi ini adalah mengurangi biaya kerusakan peralatan yang diakibatkan plugging batu bara di coal silo, mengurangi gangguan peralatan yang diakibatkan plugging batu bara di coal silo, dan menjamin pasokan batu bara di bunker. Kemudian, kami mencoba merumuskan lebih detail mengenai sebab dan cara mengurangi gangguan pada coal reclaimer. Coal reclaimer mempunyai dua gangguan secara garis besar, yaitu coal reclaimer stuck atau tidak bisa bergerak dari ujung ke ujung coal silo, dan juga discharge wheel aus. Untuk gangguan discharge wheel aus, maka solusi yang paling tepat adalah rekondisi dan penggantian. Hal itu pun memerlukan durasi yang sangat lama untuk muncul gangguan discharge wheel aus. Sedangkan untuk gangguan coal reclaimer disebabkan oleh batu bara basah dan juga terdapat gap antara dasar coal silo dengan discharge wheel sebesar 60 mm tadi. Maka solusinya adalah mengurangi gap tersebut dengan menambah plat tambahan. Plat tambahan tersebut adalah beling, besi pengeruk plugging, dengan ukuran tinggi 30 mm, lebar 40 mm, dan panjang 40 mm. Material yang digunakan adalah A36. Beling akan dipasang dengan cara pengelasan.
Beling dipasang pada bagian bawah discharge wheel, di mana untuk setiap discharge wheel akan dipasang 3 buah beling. Untuk satu coil reclaimer mempunyai 6 discharge wheel, yang artinya jumlah beling untuk satu coil reclaimer adalah 18 buah. Ini merupakan gambar 3D yang menunjukkan sebelum dan sesudah pemasangan beling pada discharge wheel. Dan ini merupakan foto asli pemasangan beling pada discharge wheel. Beling berada di bawah discharge wheel dan di atas dasar coil silo. Berikut merupakan proses bagaimana beling bekerja untuk mengeruk plugging. Dan ini merupakan bukti kerukan yang dihasilkan oleh beling. Tentunya, untuk mengurangi potensi kegagalan pada inovasi kami coba menyusun suatu analisa resiko. Terdapat beberapa resiko yang mungkin terjadi, yaitu beling terlepas, gesekan beling dengan dasar coil silo, dan juga gesekan beling dengan plat bordes. Untuk level resiko masing-masing adalah di level B2, C2, dan C1. Kemudian, kami mencoba membuat kontrol agar hal tersebut tidak terjadi dengan cara membuat ukuran beling di bawah gap dasar silo dengan discharge wheel. Sehingga setelah kami lakukan kontrol resiko tersebut, maka level resiko beling terlepas yang semula berada pada B2 akan turun menjadi A1. Gesekan dengan dasar coil silo yang semula C2 akan turun menjadi B1 dengan tingkat kemungkinan rendah dan dampak tidak signifikan. Gesekan dengan plat bordes yang semula C1 akan turun ke B1 dengan tingkat kemungkinan rendah dan dampak tidak signifikan. Manfaat finansial yang didapat adalah sebesar 250 juta rupiah untuk sekali gangguan plugging. Nilai tersebut didapat dari jumlah potensi kerugian produksi listrik sejumlah 265 juta, dikurangi dengan jumlah biaya pembuatan beling senilai 15 juta. Sedangkan untuk manfaat non-finansial yaitu menjaga citra perusahaan, meringankan pekerjaan ketika gangguan plugging, dan plugging di coil silo tidak terjadi. Kesimpulan yang kami dapat adalah ketika sebelum pemasangan beling muncul gangguan plugging sebanyak 1 kali. Setelah beling diterapkan, tidak muncul lagi gangguan akibat plugging pada coil silo. The rating 50 MW akibat plugging coil silo tidak terjadi lagi. EFDH yang semula 38,15 jam turun menjadi 37,15 jam. Sedangkan EAF yang semula 57,73% naik menjadi 57,77%. Saran dari kami adalah agar inovasi ini dapat diimplementasikan pada unit pembangkit lain yang mempunyai sistem coil silo batubara sejenis. Sekian presentasi inovasi dari tim kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pagi. Modifikasi servo amplifier Gubernur PLTA Batu Tegi. Bersama saya Azril Aziz, Denny Ahmad Kobar, Abdul Rahman. Latar belakang dari inovasi ini, yang pertama akibat overspeed Gubernur yang terjadi 5 kali dalam tahun 2018. Nah, akar permasalahan gangguan Gubernur yang pertama, kerusakan transducer. Yang kedua, gate fan hunting. Yang ketiga, kerusakan servo amplifier. Tindak lanjut pertama, penggantian transducer untuk mengatasi kerusakan transducer. Yang kedua, tuning PID gate fan. Yang ketiga, penggantian komponen servo amplifier. Maksud dan tujuan. 1. Mencegah dan menurunkan gangguan overspeed turbin. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dan revenue PLTA. Iya. Maksud lanjut. Kan terdiedit sore.
Ruang lingkup yang pertama kita mulai dari perancangan, kemudian simulasi rangkaian, pembuatan, implementasi, dan evaluasi. Metodologi yang digunakan, pertama COP, Community of Practice. Yang kedua, observasi lapangan, kajian pustaka, simulasi dan pengujian, dan yang terakhir, pembuatan dan implementasi. Bahasan. Amplifier existing terdiri dari konverter dan LM12 CLK. Modifikasi yang dilakukan adalah menambahkan MT1458 dan LM555. Agak lama dikit lah ya. Nanti jelasin biar enak. Berapa detik? Simulasi. Nah, kamu jelasin ini aja sambil ini jalan. Kan pakai suara, pakai recorder. Nah, iya, jelasin ini aja jalan. Ya, sambil ini bacain ya. Rangkaian pembangkit besar aja. Ada ini baik suaranya ini mati juga suaranya Bang. Bisa, apa-apa kan ada lagi. Selanjutnya pembuatan skematik diagram menggunakan software Eagle. Mendesain layout PCB. Sebelah kiri adalah servo amplifier existing dan sebelah kanan adalah modifikasi servo amplifier, modif sampai pagi. Hasil inovasi sebelum modifikasi terjadi 5 kali gangguan, setelah modifikasi nihil gangguan. Manfaat finansial yaitu peningkatan revenue PLT Batu Tugi setahun 2019 sebesar 1,3 miliar, menjaga citra perusahaan dan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Lampung. Analisa risiko. Yang pertama, komponen amplifier lepas dari PCB dari level risiko tinggi menjadi rendah dengan cara menyodel komponen dengan kokoh. Untuk yang kedua, amplifier cepat panas dari level resiko yang tinggi menjadi rendah dengan cara memaksimalkan pendingin atau menggunakan heatsink. Dan yang ketiga, jalur tembaga PCB terputus. Level resikonya dari tinggi menjadi rendah dengan cara pencetakan PCB dengan mesin. Sehingga didapatkan kesimpulan, modifikasi ini mampu mencegah gangguan overspeed turbin dari 5 kali menjadi nihil. Yang kedua, modifikasi ini mampu meningkatkan revenue sebesar 1,3 miliar rupiah. Saran, modifikasi servo amplifier ini dapat diterapkan pada PLTA yang menggunakan single action servo valve. Contohnya isi. Nah, terus peta persebaran kasih nggak? Peta persebaran kasih aja. Very. Sama bearing kan? Tidak, ini apa sih komputer? Kamu ada rumah semua. Sore ini ada kawan-kawan dari Harus. Ini 3 ya? Ini 1, ini 3 ya? Tinggal ini namanya Oktober kan? Oh ya. Tapi di situ sama ada perbaikan ya.
Selamat datang di unit layanan Pusat Listrik Tanjung Karang, PLTDG Tarahan dan PLTD Teluk Betung. WLPL Tanjung Karang banyak menghasilkan karya inovasi, diantaranya si Pakar. Inovasi ini telah diimplementasikan sejak Agustus tahun 2015 dan menjadi finalis tingkat nasional tahun 2019. Ini adalah tim inovator yang pertama Sunari, Adam Agustian, dan Jainu Rofik. Inovasi ini merupakan paduan teknik dan administrasi yang dituangkan pada proses penerimaan bahan bakar yang berupa 1. Modifikasi venting yang berfungsi sebagai pembuang udara yang terjebak. Yang kedua, pembuatan alat ukur portable di mana alat ini mampu membaca volume bahan bakar dan bisa menyimpan data. Yang ketiga, alat ukur leveling yang dipasang pada stroke tank dan dapat dioperasikan jarak jauh. Kemudian yang keempat yaitu upgrade SOP. Berikut kami sampaikan gambaran animasi bagaimana proses penerimaan bahan bakar setelah adanya inovasi optimalisasi penerimaan bahan bakar atau si Pakar. Sebelum mobil transportir masuk ke area pembangkit, dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh security dan pemeriksaan dokumen. Serta dilakukan pemeriksaan segel oleh petugas. Selanjutnya, sounding stick pada tangki transportir. Kami melakukan pengukuran stand awal menggunakan alat ukur portable dan pencatatan flow meter sebelum curah bahan bakar. Lalu dilakukan pengambilan sampel bahan bakar. Selanjutnya, selang dimasukkan ke penghubung dan buka valve pada tangki transportir. Tunggu kurang lebih 15 menit, sehingga udara yang terjebak pada instalasi dapat keluar melalui venting si Pakar. Buka valve utama secara perlahan dan bahan bakar akan memutar flow meter menuju tangki curah. Setelah proses curah bahan bakar selesai, buka valve untuk memastikan bahwa benar-benar bahan bakar telah habis dan pengecekan di dalam tangki bahan bakar. Lalu lakukan pengukuran setelah proses curah bahan bakar menggunakan alat ukur portable yang akan menghitung secara otomatis apabila terdapat selisih bahan bakar, dan lakukan pencatatan flow meter bahan bakar serta penulisan laporan. Apabila terdapat selisih bahan bakar, dibuatkan berita acara. Lakukan pengukuran sounding storage tank menggunakan alat ukur leveling dengan cara koneksikan Android dengan jaringan yang ada pada alat leveling. Klik pengukuran pada aplikasi, maka alat leveling akan berputar memproses data pengukuran pada storage tank. Sebelum mobil transportir keluar, dilakukan pemeriksaan kembali oleh security. Selanjutnya, mobil dipersilakan meninggalkan area pembangkit.